Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan tugas biomedik 2 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas, Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan melakukan penyuluhan terhadap materi gangguan pada persendian, yang mana topik khusus saya membahas tentang osteochondritis dissecans dengan dosen pengampu Ibu Suci Maisyarah Nasution. Dalam hal ini saya akan memberikan beberapa bagian tentang apa sih masalah kesehatan itu, yaitu di mana kondisi normal dan kondisi tidak normal, kemudian penyebab penyakit, cara mengatasi, saran sebagai ahli kesehatan masyarakat, dan tidak lanjut mengatasi masalah, dan apakah ada kaitannya dengan sistem organ lain. Baik, yang pertama itu kondisi normal dan kondisi tidak normal suatu penyakit. Definisi secara terminologi, osteokondrosis ini merupakan inflamasi yang terjadi pada tulang kartilago. Kemudian dissekan berasal dari bahasa Latin dissect yang berarti terpisah. Jadi, osteokondrosis dissekan atau OCD merupakan osteokondritis disertai dengan fragmentasi splitting cartilago sendi. Pengertiannya, osteokondritis dissekan ini merupakan sebuah penyakit pada sendi di mana sebagian kecil dari tulang mulai memisah dari daerah sekitar dikarenakan kekurangan aliran darah, di mana suatu bagian tulang rawan sendi lepas dari ujung tulang bersama dengan tulang lapisan tipis tulang di bawahnya. Penyakit ini paling sering terjadi pada anak-anak dan remaja. Sendi yang paling sering adalah sendi lutut, pergelangan kaki, dan siku. Kemudian kondisi normal dan tidak normal untuk pembahasan pertama yaitu penyakit osteokondritis dissekan. Kondisi normal, sendi adalah tempat pertemuan ujung tulang seperti sendi lutut, pergelangan kaki, atau bahu. Sendi yang normal dan sehat mudah bergerak karena jaringan, lunak, dan licin yang disebut tulang rawan antikular. Tulang rawan menutupi dan melindungi ujung tulang. Tempat mereka bertemu untuk membentuk sendi. Lokasi osteokondritis dissekan yang paling rawan adalah pada bagian lutut, ujung paha atau tulang paha, seperti pada gambar di samping. Pada gambar sebelah kiri merupakan bentuk sendi lutut dan tulang paha bertemu dengan tibia normal. Sedangkan sebelah kanan adalah tempat paling sering terkena osteokondritis. Kemudian yang tidak normal ini biasa terjadi. Gambar di atas adalah lutut yang terkena osteokondritis dissekan, di mana sebagian kecil dari tulang mulai memisah dari daerah sekitarnya. Terjadi perubahan vokal idiopatik dari tulang subkontral yang mengakibatkan transformasi progresif dari kartilago antikular. Pada OCD ini terjadi pemisahan osteokondral balik komplit maupun parsial. Kemudian penyebab penyakit ini. Penyebab osteokondritis dissekan atau OCD ini pertama itu disebabkan ada stres tulang, yang mana tulang ini sudah sering terkena cedera. Berkurangnya pasokan darah ke daerah yang terkena cedera. Jadi disarankan agar kita mengonsumsi makanan yang bisa memperlancar aliran darah ke seluruh tubuh. Dan terjadi trauma pada tulang. Nah, ini hampir sama dengan yang pertama, yaitu karena seringnya terkena cedera. Kemudian ada iskemia, yaitu terjadi nekrosis avaskular, kerusakan yang disebabkan oleh kurangnya pasokan darah yang bersamaan dengan. Kemudian ada faktor genetik, yaitu kelainan genetik menjadi dampak lain pada keturunan yang meniru yang memicu osteokondritis dissekan ini. Kemudian ada stres trauma berulang, yang dimana trauma yang berulang ini pada lokal yang sama memicu perkembangan penyakit yang terjadi di persendian. Jadi untuk cara mengatasi penyakit ini, yang pertama itu ada pencegahan. Cara mencegah terjadi penyakit dissekan. Yang pertama, edukasi terkait aktivitas gerakan otot selama berolahraga dan pembatasan gerakan aktif
Perlu diketahui, mulai usia remaja, kondisi ini dapat memberikan pencegahan terkait dengan gangguan tulang sendi berlebihan. Jadi, dalam aktivitas olahraga atau peregangan dalam olahraga itu perlu aturan atau tata cara yang baik agar dalam olahraga itu kita tidak mengalami cedera sendi ini. Dan apabila berulang, maka akan berdampak atau kemungkinan bisa terjadi terkena penyakit osteoartritis dissecan ini. Kemudian yang kedua, memberikan edukasi tentang alat pelindung dalam olahraga seperti hengkel kaki atau pelindung tangan, atau apabila saat bersepeda itu kadang terjatuh ada pelindung di sebelah siku dan lutut. Kemudian melakukan pemanasan sebelum mulai olahraga. Sebelum mulai olahraga itu kita melakukan pemanasan agar otot-otot serta persendian itu jadi lancar untuk digerakkan. Jadi apabila kita sedang melakukan suatu kegiatan olahraga, sendi atau otot itu tidak terkejut dan tidak menyebabkan kita kram atau bahkan terseleo. Dia melakukan latihan stamina dan latihan kekuatan. Tujuannya agar paduan sendi dan otot itu dapat bergerak secara lancar untuk menggerakkan tubuh kita dalam olahraga. Dan pengobatan osteoartritis dapat diatasi dengan cara non operatif maupun operatif. Pada lutut dapat ditata laksana secara non operatif dan operatif. Non operatif bisa dilakukan dengan terapi, yaitu dengan penggunaan penyangga lutut atau neck brace, dan tidak diperbolehkan menumpu pada tangkai yang sakit. Kemudian jika terapi ini tidak berhasil, maka dilakukan artroskopi diagnostik. Apabila pada pemeriksaan artroskopi ditemukan lesi yang stabil, maka dapat dilakukan pengebaran subkondral. Pengebaran ini bertujuan untuk merangsang proses pembentukan jaringan fibrocartilago. Dan untuk cara mengatasi yang kedua, yaitu pada pergelangan kaki. Pada pergelangan kaki juga diterapi secara non operatif dan operatif. Non operatif dilakukan pada cedera akut. Selain itu, apabila posisi fragmen ini berubah atau non-displaced dan fraktur incomplete, dapat juga dilakukan terapi non operatif. Tindakannya operasinya dengan dilakukan pembuangan fragmen berdemand dan stimulasi sumsum tulang paratroskopi. Dan pada siku untuk cara pengobatannya juga sama, itu bisa dilakukan secara operatif dan operatif. Pada siku dapat dilakukan tindakan konservatif apabila kartilago intak dan lesinya stabil, dilakukan dengan pembatasan aktivitas siku baik dengan alat maupun tanpa alat. Apabila kartilago intak namun lesi tidak stabil atau ada fraktur kartilago yang stabil, dapat dilakukan pengebaran capitulum paratroskop untuk ukuran lesi yang lebih besar dan lesi tersebut incomplete dalam melakukan tindakan fiksasi. Dan saran kami sebagai ahli kesehatan bagaimana sih penanggulangannya, yaitu yang pertama melakukan advokasi kepada para pembentuk kebijakan untuk mendukung dan menyelesaikan sarana prasarana yang cash untuk screening kondisi persendian masyarakat. Yang kedua itu mensosialisasikan dan menganjurkan masyarakat akan penting zat gizi dan nutrisi yang baik untuk pertumbuhan tulang dan kelancaran peredaran darah, terutama pada masa pertumbuhan balita, kalsium, vitamin D, magnesium, protein, kolagen, dan untuk melancarkan peredaran darah yang kaya asam lemak omega, dan jangan lupa mengonsumsi makanan yang mengandung antioksidan. Dan yang ketiga yaitu meyakinkan masyarakat akan pentingnya konsultasi dan periksa dini terhadap kondisi persendian kepada dokter antropedi. Jangan pertama sakit malah dibiarkan dan makin menjadi. Kemudian untuk meyakinkan masyarakat, kemudian yang keempat itu untuk meyakinkan masyarakat untuk utamakan periksa kepada dokter yang melalui tindakan medis, tidak sebatas melakukan urut maupun pijat kepada ahli urut. Itu akan melakukan pengobatan yang tidak ada hubungannya dengan penyakit ini. Biasa kepercayaan adat itu biasanya menggunakan telur, kadang ada hubungannya. Jadi lanjut untuk mengatasi masalah OCD ini yaitu pemeriksaan X-ray. Itu merupakan lini pertama dalam upaya pencegahan diagnosanya. Kemudian magnetic resonance imaging atau MRI. Pemeriksaan ini penting untuk melakukan evaluasi terhadap pasien dengan OCD. Dan ultrasonografi itu juga dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan OCD pada lutut dan kapitulum humeral. Ini ada scintigraphy, itu scintigraphy tulang dengan actinium, merupakan salah satu modalitas yang penting untuk mengevaluasi OCD. Dan CT scan, pemeriksaan CT scan lebih baik untuk mendiagnosis yang tampak samar pada pemeriksaan X-ray. Pelaksanaan OCD ini secara operatif, kemudian terapi pada LT tergantung dari tahap lesi, kronisasi, dan keluhan sistematis. Contohnya pasien LT
OCD yang tidak menunjukkan gejala sistematis pada umumnya diobservasi dengan pemeriksaan radiologi serial saja untuk memonitor kemajuan. Terapi ini diberikan jika lesi menimbulkan keluhan psikomotorik baik secara spontan maupun yang memicu saat pemeriksaan fisik dilakukan. Pasien dengan keluhan sistematik akut dan non-dysplasia sering diberikan terapi non-operatif, biasanya berupa imobilasi selama 6 minggu dengan short leg thrust atau dengan memakai walking boot, dan kemudian dilanjutkan dengan pengambilan aktivitas normal secara perlahan-lahan. Tahapan-tahapannya secara operatif yaitu operatif OLT itu dapat dikelompokkan menjadi repair regenerasi kartilage dan strategi cartilage replacement, yaitu reparasi tulang rawan atau repair cartilage, yaitu reparasi tulang rawan. Untuk operasi OLT diantaranya adalah bone marrow stimulation mikrofraktur dan retrograde drilling. Bone marrow stimulation sering dideskripsikan sebagai lini pertama untuk terapi operatif setelah terapi non operatif tidak memberikan hasil apapun atau hasil optimal, dan itu secara aktif teknik ini melibatkan perforasi dari tulang subkondral sehingga menyebabkan sel-sel progenitor dari sumsum tulang dapat menginvasi lesi pada permukaan tulang rawan. Sel progenitor ini menstimulasi proses penyembuhan dan membentukkan fibra cartilage di dalam defek lesi. Fibra cartilage ini utamanya terdiri dari kolagen tipe 1 dan kolagen tipe 2 merupakan kolagen mayoritas pada tulang rawan hyaline. Oleh karena itu, secara biomekanik dan struktural, kekuatan lebih inferior dibandingkan tulang rawan alami. Walau demikian, prosedur teknik ini dapat diandalkan untuk menghasilkan perbaikan klinis, yaitu dengan berkurangnya gejala nyeri dan meningkatkan fungsi dari 65% hingga 90% kasus. Lesi CD kronis atau lesi berhubungan dengan arteri triangel dan terapi dengan teknik operatif mikrofraktur yang memberikan bagian dalam perbaikan keluhan bila dibandingkan dengan OCD atau akut yang terisolasi. Dari beberapa studi tidak ditemukan hubungan antara usia pasien atau lokasi dari lesi baik medial maupun lateral dengan hasil perbaikan klinis. Yang kedua, regenerasi tulang rawan, itu cartilage regeneration. Terapi operatif regenerasi tulang rawan ini adalah terapi yang menggunakan autologous syndrome implantation atau ASCI, matrix encoded autologous chondrotic implantation atau MACI, dan transplantasi sel driver sumsum tulang. Ini bisa dilakukan bila terapi operatif mikrofraktur tidak berhasil atau pada kasus OCD dengan lesi yang lebih besar sehingga tidak dapat diterapi dengan mikrofraktur. OCD adalah prosedur dengan tahap 2. Tahap pertama, tulang rawan hyaline diambil dari sisi anterior dan talus atau bagian non-weight bearing dari lutut. Tahap kedua, chondrosit yang didapat dari hasil kultur dan ditanamkan pada lesi osteokondral dengan cara dijahit. Yang tiga, penggantian tulang rawan cartilage ini. Terapi operatif penggantian tulang rawan diantaranya adalah osteokondral autograft transfer atau AT, osteokondral allograft dan particulate genital cartilage allograft transplantation atau PGC. Terapi ini dipilih jika lesi lebih besar dari 1,5 cm dan terletak di bahu talus atau lesi dengan bertabak-tabak lesi yang labil. Ternyata mengganti lesi osteokondral talus dengan tulang rawan hyaline yang diambil dari talus pasien atau bagian non-weight dari lutut. Keuntungan dari prosedur ini adalah graft yang diimplan telah mempertahankan kolagen tipe 2 sehingga dalam proses penyembuhan lebih banyak tulang rawan normal yang menutupi lesi. Hal ini tepat berlaku pada lesi dengan luas lebih besar dari 3,5 cm. Itu dijelaskan dengan penilaian endokrin adalah yaitu salah satu penyebab terjadinya osteoporosis bisikan ada terjadi mikrovaskular, kerusakan yang disebabkan oleh kurangnya pasokan darah yang bersamaan dengan trauma nekrosis disebabkan oleh faktor-faktor eksternal sel atau jaringan, infeksi, racun atau trauma yang mengakibatkan sistem pencernaan tidak teratur. Dan jika terjadi cedera atau kurangnya pasokan darah pada tulang atau sendi ditambah dengan trauma tertentu, maka hal tersebut dapat mengakibatkan sistem pencernaan menjadi tidak teratur, terjadilah nekrosis yang menyebabkan osteoporosis bisikan. Dan yang mengganggu sistem endokrin itu penggunaan steroid bisa menyebabkan terjadinya nekrosis vaskular, di mana kortikosteroid menyebabkan hipertermedia demia sehingga terjadi nekrosis vaskular pada tulang yang merupakan salah satu penyebab terjadinya osteoporosis bisikan. Hormon daripada sistem endokrin yang dimaksud yaitu kolesterol, di mana hormon ini membantu menjaga tekanan darah tetap normal dan mempunyai efek anti-inflamasi dan imunosupresif. Sekian saja penjelasan saya pada video kali ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.